Tuhan, kami ada buat menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Sungguh besar kasih karunia-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami. Dengan hati bersyukur, dengan mata tertuju pada Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Dan kami mulai ibadah Betania Plus Anointing Kuala Kurun yang dahsyat dan luar biasa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami yang lebih besar, yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Seumur hidup kami menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sungguh hanya Kau Tuhan yang lain. Sama-sama kita akan Yesus Kau selalu selalu. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu terhidap hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenangan. Amin Yesus. Sebab Yesus selalu ada di pihak kami. Ada di pihakku. Janji-Mu terhidap hidupku. Kami menyembah seumur hidup kami. Menyembah-Mu seumur hidupku. Amin Tuhan. Sebab sepanjang usia kami memuji Engkau Yesus.
Kami menyembah Engkau dengan bilur-bilur kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan menyembahmu. Menyembahmu. Amin Yesus. Seumur hidupku. Cari lubuk hati kami yang dalam ini Yesus. Sepanjang kami benar-benar sungguh meninggikan Engkau. Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi dengan sungguh menyembahmu. Amin Yesus. Seumur hidupku memujimu. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Menyembahmu seumur hidup kami. Amin Yesus. Memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Sekali lagi menyembah Yesus. Menyembahmu, amin. Seumur hidupku memujimu. Oh Yesus, ini kami Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Sekali lagi kami menyembah Kau Yesus. Seumur hidupku memujimu. Sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus, sebab Dia Tuhan yang layak. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bertepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita meninggikan Tuhan. Kita melompat bagi Tuhan, sebab Kristus ada di dalam saya dan di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Sebab kasih setiamu akan kami hadir di dalam kehidupan kami. Kebaikan Yesus, kemurahan Tuhan tidak pernah terganti di dalam hidup kami. Kasih dan setiamu tak berakhir. Kebaikan
udah siap Tuhan kita Yesus. Biarkan setiap kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Dan kita akan meninggikan Yesus. Sebab setiap darah Yesus telah membebaskan kita. Setiap kasih-Nya telah memenangkan hidup kita. Sehingga kita semua dibebaskan oleh Yesus. Haleluya.
sampai kau menerima dia. Amin. Yes. Rasanya di amin. Yes. Ku bebas dari hidupku. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas. Amin. Yes. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dari. Lagi katakan oleh darahnya. Oleh darah Yesus ku bebas. Rasanya di Kalvari. Amin. Amin. Yesus ku bebas dari hidupku. Oleh darahnya. Amin. Amin Tuhan. Yes. Yes Yesus. Ku bebas dari hidupku. Lagi-lagi katakan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Oh. Yes Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan. Ku bebas. Rasanya di Kalvari. Yesus ku bebas dari. Once more lagi katakan. Haleluya. Yesus ku bebas. Rasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dari. Sekali lagi. Haleluya. 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 Amin. Oh, Yesus kami. Yesus ku bebas dari hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas dari hidup. Oh, lagi katakan. Amin. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dari hidup. Lagi. Sekali lagi katakan darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dari hidupku menang. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Darah Yesus menyelamatkan kami. Darah Yesus yang memenangkan kami. Kami sangat bersyukur untuk semua kesempatan ini, di mana kami diberikan Tuhan sebuah kehormatan untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Itulah bukti kami sudah bebas. Itulah bukti kami sebagai umat pemenang. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan
Amin. Jadi selalu katakan amin. Bersama-sama. I glorify. Apa kabar? Saya sehat. Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih seru lagi, lebih seru lagi. Haleluya. Amin, amin. Yes. Kalau kanan kiri dekat, katakan tetap semangat. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Luar biasa antusias kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan sampai kurangi antusiasme kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, perhatikan, COVID memang sudah berlalu, tetapi pengaruh COVID sampai sekarang masih ada, ya, khususnya di dalam ibadah. Orang sekarang dia berhak untuk memilih, dia tetap ibadah onsite atau dia tetap ibadah online. Perhatikan bahwa semua keputusan itu ada di tangan kita. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, disebut dengan ibadah itu karena ada persekutuan. Persekutuan siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu kumpul di mana? Di rumah Tuhan. Katakan amin. Halo, katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Ya, kita bersyukur, memuji Tuhan, kita semua berkeringat ya. Jadi keringat kita yang hari ini keluar, itu bisa mengalahkan olahraga yang 3 hari. Ya, baik. Perhatikan, firman Tuhan menuntut kita hari ini. Ya, mata Tuhan itu tertuju pada Anda yang bersungguh hati. Perhatikan, yuk baca bersama-sama, terima ini, aminkan ini, dan lakoni ini. Yuk 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju pada Anda yang bersungguh hati. Andanya itu ganti, tunjuk dirimu ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju pada saya yang bersungguh hati. Setuju ya? Perhatikan, mata Tuhan itu tertuju. Tertuju di sini itu beda dengan tertuju mata kita manusia. Kalau saya tertuju ke arah kanan, berarti saya tidak bisa melihat tertuju ke arah kiri. Kalau saya tertuju ke depan, itu berarti kanan, kiri, dan belakang mata saya tidak bisa tertuju ke situ. Tapi mata Tuhan, perhatikan, mata Tuhan tidak seperti mata kita. Mata Tuhan itu walaupun tertuju ke depan, tapi mata Tuhan itu bisa melihat ke semua area. Perhatikan, ya, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan tertuju. Terjemahan yang lain, mata Tuhan itu fokus, mata Tuhan itu fokus, mata Tuhan itu fokus. Kepada siapa mata Tuhan itu tertuju? Mata Tuhan itu tertuju fokus kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Perhatikan, mata Tuhan tadi itu hanya tertuju kepada mereka yang bersungguh hati. Perhatikan ya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengawasi orang-orang yang tidak bersungguh hati. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada orang-orang bersungguh hati. Perhatikan, Tuhan itu lebih tertarik kepada kita yang bersungguh hati. Apakah dia tidak bisa melihat kepada mereka yang tidak bersungguh hati? Bisa. Tapi yang membuat hati Tuhan itu tergoncang, hati Tuhan itu menjadi sesuatu yang bersemangat, antusias, itu hanya tertuju kepada mereka yang bersungguh hati. Perhatikan, amin, amin.
Katakan mulai hari ini. Belum semua, mulai hari ini. Masih 80%, mulai hari ini. Sudah? Apa mulai hari ini? Mulai hari ini saya bersungguh hati. Baik. Perhatikan di situ. Ciri pribadi yang bersungguh hati. Lanjut. Ciri pribadi yang bersungguh hati. Pertama, dia mengerti kebenaran hidup. Ya. Orang yang bersungguh hati itu dia mengerti kebenaran hidup. Yuk baca 2 Tawarik 16 ayat 9a. Kelihatan kan? Soalnya banyak bunga-bunganya di belakang, lebih jelas saja. Kalau saya sih ada. Sudah ya? Yuk baca 9a dulu. 1 dan 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa yang dilimpahkan Tuhan kepada orang bersungguh hati? Kekuatan. Amin. Apapun problem ke depan ini, masalah ke depan ini bisa diselesaikan kalau kekuatan dari Tuhan itu berlimpah padamu. Kekuatan fisikmu tak ada batasnya, tapi kekuatan Tuhan yang berlimpah padamu tidak akan pernah punya batas. Maka perhatikan, mata Tuhan itu menjelajah kepada siapa yang bersungguh hati. Supaya apa? Diberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka yang bersungguh hati. Amin. Itu ciri orang yang bersungguh hati, dia mengerti kebenaran hidup. Yang kedua, perhatikan lagi di situ ciri pribadi yang bersungguh hati itu. Yang kedua, dia mengerti kesalahan hidup. Perhatikan, dia mengerti kesalahan hidup. Yuk baca ayat 9b. 1, 2, 3. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu kurang keras. Membaca dengan suara yang keras itu membantumu tidak ngantuk. Membantu akan jadi fokus. Maka saya akan selalu, ayo baca firman Tuhan yang keras. Bukan dalam hati, yang keras. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Perhatikan, nanti yang kita bahas di situ orang bodoh, ya orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Tadi dia sudah benar, tapi buat kesalahan, jadi bodoh. Saya buat terjemahan yang lain, saya melihat terjemahan yang lain. Mata Tuhan melihat ke sekeliling dunia, mencari orang yang setia kepadanya, dan dia dapat membuat mereka kuat. Jadi mata Tuhan itu tidak hanya tertuju kepada BFA Kuala Kuru, seluruh dunia. Kalau penduduk dunia ini misalnya ada 6 miliar, kalau ada orang di antara 6 miliar itu yang bersungguh hati 1 miliar, maka mata Tuhan fokus kepada mereka yang 1 miliar. Halo? Amin. Kalau saya mengartikan itu secara manusia, saya tidak tertarik, saya tidak berminat, saya tidak akan peduli, bahkan saya pun tidak akan suka menghabiskan waktu pikiran hanya memikirkan orang-orang, paham? Orang-orang yang tidak berguna. Halo? Maka Tuhan selalu tertarik kepada mereka yang bersungguh hati. Ayat 9b di situ, terjemahan yang lain tadi ya. Tadi dikatakan kan bodoh. Ternyata bodoh yang pertama ini itu ditujukan kepada siapa? Raja Asa. Raja Asa, engkau melakukan suatu kebodohan.
Jadi mulai sekarang engkau menghadapi perang. Engkau akan menghadapi masalah. Jadi setiap masalah yang beruntun ini, itu kesalahan Raja Asa karena dia sudah berubah. Jadi kalau dia perang terus, itu bukan karena Tuhan yang kasih perang. Saya selalu mengatakan Tuhan itu tidak pernah menghukummu. Tuhan itu tidak pernah menghukummu. Tapi kesalahan yang kita buat, itulah yang menghukum diri kita sendiri. Saya mengatakan ini supaya dalam sudut pandang apapun, bahkan paling tersudut apapun yang kau alami, bahkan terendah yang paling kau alami, jangan sampai mengeluarkan kata menyalahkan Tuhan. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, jangan sampai dalam masalah apapun engkau mengeluarkan kata untuk menyalahkan Tuhan. Perhatikan kebodohan Raja Asa. Perhatikan di sini. Raja Asa itu raja ketiga adalah bangsa Yehuda. Perhatikan, Israel itu terpecah dua, seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, disebut kerajaan Yehuda, ya, itu yang disebut dengan Israel Selatan. Disebut dengan Israel, itu bagian utara. Perhatikan, raja ketiga Yehuda adalah Raja Asa. Dan Raja Asa ini masih keturunan Daud dan Salomo. Gak jauh-jauh. Perhatikan, awal pemerintahan Raja Asa ini, dia sangat setia pada Allah. Sangat setia pada Allah. Sehingga melalui Raja Asa ini membuat negara Yehuda ini itu keamanannya aman. Dari mana? Musuh-musuh, bahkan musuh sekuat apapun bisa dikalahkan Raja Asa. Perhatikan lagi, kesungguhan Raja Asa di dalam iman, itulah yang menjauhkan semua rakyatnya, negaranya, dari semua penyembahan berhala. Coba perhatikan lagi, Raja Asa itu tadi 9a. Pertama, mata Tuhan itu menjelaskan kepada mereka yang bersungguh hati. Pertama, jadi bersungguh hati itu juga tertuju pertama itu kepada Raja Asa. Tapi B-nya, bodoh, ternyata itu juga tertuju juga kepada Raja Asa. Perhatikan. Karena kesungguhan Raja Asa ini, ya perhatikan, di dalam imannya, neneknya pun, nenek kandungnya, tanding kandungnya, itu dia pecat dari jabatan ibu suri. Bukan ibu sisir, ibu suri. Karena apa? Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil untuk disembah. Coba perhatikan, waktu Raja Asa dia hidup menyenangkan hati Tuhan, neneknya pun dipecat. Karena neneknya itu kerjanya menyediakan berhala-berhala. Dan saat itu yang terkenal berhala Asyera. Berhala yang penuh dengan kejijikan. Berhasil. Perhatikan. Raja Asa itu tadi, dia hanya memimpin 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena kebodohan yang dilakukan. Yang pertama, aman semua. Tapi selanjutnya, dia bodoh. Setelah 5 tahun memerintah, imannya Raja Asa runtuh. Saat Baisa, yaitu Raja Israel Utara, menyerang Yehuda, ya, Raja Asa justru takut.
dia meminta pertolongan kepada Raja Ben-Hadad, yaitu Raja Aram. Akhirnya apa? Raja Asa akhirnya paling menyedihkan yang dilakukan Raja Asa itu menutup telinga terhadap semua teguran-teguran Allah, di mana saat itu Allah mengirimkan yaitu Nabi Hanani untuk menegur Raja Asa. Tapi Raja Asa menutup telinganya semua atas teguran-teguran itu. Bahkan Nabi Hanani Raja Asa masukkan ke penjara. Ya, maka perhatikan, ada dua hal kesalahan yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu kesalahan yang disebut dengan kesalahan ganda. Yang pertama itu salah bertindak, tidak mau ditegur kesalahannya. Yang kedua, dia kehilangan iman. Jadi kesalahan bodoh yang tidak mau belajar dari pengalaman. Perhatikan, orang kalau sudah mundur dari ibadah, itu langkah awal imannya mulai roboh. Secara personal, dia tidak bisa lagi memberikan waktunya kepada Tuhan, baik membaca firman, baik merenungkan firman, baik menyembah Tuhan, dan minimal ibadah. Itu ciri-ciri iman akan mulai runtuh. Memang tidak langsung punya dampak, tapi itu ciri-ciri. Firman Tuhan akan selalu menegur. Mungkin pada saat didengar, mungkin pada saat ada orang memberikan sesuatu nasihat, itu Tuhan bisa pakai semuanya supaya kembali lagi kepada perjanjian di mana dia waktu hidup hatinya menyenangkan hati Tuhan tadi. Halo? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di saat Bapak dan Ibu tanda kutip terlalu banyak sekarang memberikan satu alasan untuk tidak beribadah secara personal, doamu, baca firman, penyembahanmu, bahkan ibadahmu, itu ciri-ciri langkah awal di mana kau memulai kerontokan iman. Halo? Ngomong kanan kiri, imanmu jangan sampai runtuh. Kalau runtuh pohon nggak apa-apa, yang punya dampak hanya di sekitarnya. Tapi kalau runtuh iman, itu menyangkut semua keluargamu, itu menyangkut semua pekerjaanmu, itu menyangkut semua masalah berkat-berkat. Perhatikan. Halo? Banyak orang runtuh imannya kembali karena khawatir. Nanti ada pembahasan kita ke sana. Perhatikan lagi di situ. 1 Samuel 13 ayat 13. Yuk, contoh yang kedua. 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Apakah ini tidak tercatat? Padahal sudah saya berikan. 1 Samuel 13 ayat 13. Yuk. Yang ada the year of amen. Ya, ini keluar. 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Lanjut, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Raja Asa dan Saul dua kesalahan fatal lakukan. Tidak mau lagi ikut Tuhan, dan yang kedua imannya runtuh. Dan Samuel sudah menegur dia. Hanani sudah menegur Raja Asa. Perhatikan, Tuhan itu bukan pribadi yang suka menghukum, tapi diberikan dulu cara. Raja Asa awalnya sangat baik, semua berjalan dengan baik. Tapi dengan keadaan berjalan waktu, dia meninggalkan Tuhan, dan dia pun imannya mulai runtuh. Sama seperti Saul. Padahal Saul yang pertama itu bukan karena kehendak Tuhan dia jadi raja, tapi karena kehendak orang Israel.
Tapi Tuhan pulihkan keadaan Saul, bisa paham? Tapi nyatanya Saul dalam perjalanannya, yang pertama bagus, yang ke pertengahan parah. Karena pada saat itu sebenarnya raja yang diinginkan oleh Tuhan orang Israel adalah Daud. Tapi rakyat Israel kepingin cepat ada raja, maka diangkatlah Saul. Nah, pengangkatan Saul atas raja ini, Tuhan juga, perhatikan, Tuhan juga menjaga Saul selama Saul memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Baik Raja Asa, baik Raja Saul, kesalahannya sama. Pertama, dia bukan lagi pribadi yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dan yang kedua, imannya runtuh. Ya, imannya runtuh. Perhatikan, iman runtuh ini biasanya terjadi pada saat di tengah perjalanan. Perhatikan, iman runtuh selalu terjadi pada saat pertengahan jalan, tidak pernah awal. Nah, kita ini sekarang justru di dalam pertengahan jalan. Perhatikan, di pertengahan jalan inilah kebanyakan kasus yang paling banyak iman runtuh. Dan kita sekarang hari ini lagi di dalam pertengahan jalan. Hanya satu, supaya kita tetap start pertama sehat sampai juga nanti akhir sehat, yaitu apa? Bersungguh hati. Katakan amin. Katakan amin. Maka perhatikan, bersungguh hati ini itu berasal dari kata Ibrani namanya saleh. Ngomong kanan kiri, saleh. Ya, saleh itu artinya menyeluruh. Perhatikan, bersungguh hati itu artinya saleh, menyeluruh. Artinya apa? Pikiranmu harus bersungguh hati, bicaramu harus bersungguh hati, semua tindakanmu pun harus bersungguh hati. Jadi keseluruhan yang ada dalam tubuhmu ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan, kata firman Tuhan, semuanya itu saleh. Semuanya itu harus bersungguh hati. Amin. Semua harus bersungguh hati. Ngomong kanan kiri, semua harus bersungguh hati. Pikiranmu, hatimu, tujuan hidupmu, semua harus bersungguh hati. Katakan amin. Nah, lihat. Maka dasar bersungguh hati ini cuma satu, iman. Perhatikan, dasar bersungguh hati ini itu hanya iman. Iman itu apa? Iman itulah tangan yang mengambil. Tangan yang mengambil. Artinya semua fasilitas itu Tuhan sudah berikan kepadamu. Urapan kesehatan sudah Tuhan berikan. Urapan mujizat Tuhan sudah berikan, urapan kesuksesan Tuhan sudah berikan, urapan panjang umur sudah Tuhan berikan. Ambil itu semua dalam tanganmu. Halo? Memang urapan kesuksesan tidak kelihatan secara kasat mata. Maka lihat, waktu kau mengambil urapan Tuhan itu, itulah yang disebut dengan deklarasi. Hari ini saya ambil urapan mujizat Tuhan. Itu ambil. Halo? Kalau ambil itu gak perlu lagi minta izin, karena kau sudah punya. Amin. Ini sapu tangan saya. Kalau ada di meja, letaknya sapu tangan saya. Saya gak perlu minta izin dari Bapak dan Ibu, karena ini punya saya. Saya tinggal ambil. Semua fasilitas itu Tuhan sudah berikan padamu. Kau tinggal ambil. Deklarasikan setiap hari. Kalau hari ini ada sesuatu badan tidak enak, ambil urapan kesembuhan itu. Mujizat kesembuhan. Saya terima, saya ambil urapan kesembuhan. Di mana kau sakit, letakkan di situ. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua masalah kebutuhan yang kau hadapi, ambil. Nah, ambil ini itulah iman.
Katakan amin. Katakan amin. Dan semua imanmu itu akan berfungsi, akan berkuasa, akan punya dampak kalau Bapak dan itu bersungguh hati. Sungguh hati. Ngomong lagi kan kiri, bersungguh hati. Lagi katakan bersungguh hati. Nah, yang ketiga, ya, kembali ke bahan yang ketiga. Halo, ya, kita baca bersama-sama. Dia mengerti, sudah menerima damai sejahtera. Dia itu ganti dengan saya. 1, 2, 3. Saya mengerti, sudah menerima damai sejahtera. Waktu Yesus naik ke surga, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Semua harus mengerti itu dan semua harus mengambil itu. Saya mau tanya, nilai apa yang paling mahal selain keselamatan? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Waktu Yesus ngomong damai sejahtera ini, perhatikan, hampir 33 tahun lebih Yesus ada di bumi ini untuk membuat satu alasan supaya dia menerima damai sejahtera, mengalami damai sejahtera. Sepertinya tidak ada kasus yang membenarkan dia untuk menerima damai sejahtera. Hampir semua perjalanan hidupnya itu memasuki salib, penderitaan. Jadi kalau sampai Yesus ngomong yang terakhir dan dia mengatakan damai sejahtera kutinggalkan padamu, itu sangat sempurna. Amin. Amin. Kalau hari ini saya ngomong kepada Bapak dan Ibu, hari ini saya orang kaya banyak duit, saya katakan kepada damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Alasan saya untuk ngomong itu bisa kuat karena keuangan yang saya punya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mengatakan, apa pendeta ngomong begitu? Ya karena memang kaya. Tapi Yesus waktu ngomong seperti itu tidak seperti posisi saya waktu mengatakan itu. Amin. Justru tuntasnya semua hukum Taurat yang dilakukan Yesus di kayu salib, itulah puncaknya damai sejahteranya Yesus padamu. Maka lihat, warisan yang diberikan Tuhan padamu dan pada saya waktu naik ke surga selain keselamatan adalah damai sejahtera. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, damai sejahtera Kristus itu bukan karena dia susah, tidak susah. Bukan itu dasarnya. Tapi damai sejahtera Kristus, dia tuntas melakukan semua yang harus dilimpahkan kepada kita sebagai umat, tapi dia melakukan. Sempurna damai sejahteranya Yesus. Ambil damai sejahtera ini tiap hari. Itu orang yang mengerti firman. Katakan amin. Karena waktu keluar kamar, itu bisa orang lain membuat hati ini tidak damai. Baru keluar kamar, belum keluar pintu rumah, belum di perjalanan, belum masuk ke tempat kemana kau bekerja. Banyak peluang membuat hatimu tidak damai. Tapi firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera bukan terletak dasarnya ada dan tidak ada keadaan yang mendukungmu. Tapi itu harus menjadi darah daging. Amin. Kurang semangat. Amin. Amin. Lebih semangat lagi. Amin. Amin. Pasangan hidup datang ke sini, cekcok aja, itu hilang damai sejahtera. Hilang. Mau lagi makan bakso, bakso itu pun sudah enak, tidak ada rasa di situ. Perhatikan. Tapi damai sejahteramu bukan karena perubahan bakso. Damai sejahtera yang tinggalkan Tuhan padamu itu bukan karena kau dalam keadaan cekcok. Enggak. Siapa yang tidak pernah cekcok? Saya mau katakan, siapa? Tapi Yesus dicekcokin oleh orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Dia tetap damai. Amin.
Maksud saya kalau nggak damai hatimu saat itu, jangan sampai besoknya gitu. Mungkin hari itu kesal, tapi harus cepat diambil lagi kuasa damai sejahtera. Ambil, masuk. Gitu. Bila perlu lagi berantem begitu, buat kayak begitu. Saya ambil damai sejahtera, masuk. Kalau itu lihat pasanganmu, pasti dia juga nanti melakukan hal itu. Amin. Perhatikan. Kenapa sangat penting damai sejahtera? Perhatikan, karena damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Amin. Damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Karena Tuhan itu akan kembali seperti roh. Dia berangkat ke surga. Maka damai sejahtera itulah roh Tuhan sendiri. Ya, roh berantem itu bukan rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu selalu roh damai sejahtera. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kalau damai sejahteranya Bang Oden itu pasti berbeda dengan damai sejahtera yang sudah berumah tangga. Dengan siapa dia berantem berangkat dari rumah? Enggak ada orang kok. Halo? Bisa paham? Nah, bukan berarti saya katakan nanti supaya damai sejahtera itu bertambah pada gak usah nikah, bukan itu Bang Oden. Bukan. Perhatikan, damai sejahtera dari Tuhan tidak terletak kau dapat tidak dapat, situasi baik atau tidak baik. Damai sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri. Katakan amin. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 27 yuk. 1 dan 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Terus damai sejahteraku kuberikan. Oh ya. Pakai terjemahan apa itu? Nah, sudah saya baca ya. Yohanes 14 ayat 27 ya. Oh, saya bacakan. Ini aja dulu bacakan dulu. 1 2 3. Maaf, kayaknya di Matius yang ini. Saya bacakan di Yohanes ya. Sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Siapa dunia itu? Pasanganmu. Damai sejahtera yang diberikan pasanganmu itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan padamu. Amin. Perhatikan. Jadi jangan berharap damai sejahtera yang diberikan oleh pasangan padamu itu sempurna. Enggak. Damai sejahtera yang diberikan itu hanya damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Jadi yang membuat hatimu damai sejahtera pertama itu hanya Tuhan, bukan pasanganmu. Bukan. Katakan amin. Ya. Diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, tujuan Yesus memberi damai sejahtera itu supaya tidak gelisah, supaya tidak gentar hatimu. Keuangan minim itu bisa membuat hatimu tidak sejahtera. Kamu dengar kabar dari orang terdekatmu, itu juga bisa membuat damai sejahtera hilang. Perhatikan. Dan itu bisa membuat gelisah hatimu. Itu juga bisa membuat gentar hatimu. Apalagi orang-orang yang ada tunggakan itu gentar. Perhatikan, pergumulan yang paling banyak membuat hati gelisah gentar itu masalah tunggakan-tunggakan. Kalau ada cicilan-cicilan, mulai gentar itu, mulai gelisah itu.
Makan capcay pun rasanya tidak enak. Perhatikan, damai sejahteramu itu bukan masalah di situ ya. Bukan masalah itu mau dekat atau tidak dekat. Damai sejahtera itu tetap harus ada Tuhan padamu. Sekalipun itu esok hari. Kalaupun akhirnya esok hari itu uang itu tidak ada, hatimu harus tetap damai. Mau apapun resikonya, itu nanti hadapi aja. Hatimu tetap harus damai. Amin. Supaya kau bisa beribadah, supaya kau bisa baca firman, supaya kau bisa menyembah Tuhan, supaya kau bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, perhatikan yang keempat. 1 dan 3, hidupnya tidak bergelisah dan gentar. Nah, ini yang tadi kita baca bersama-sama lagi. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perhatikan, Tuhan yang Bapak dan Ibu kenal bukan lagi Tuhan yang menghakimi, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Katakan amin. Orang yang menerima Tuhan Yesus itu selamat, tidak ada lagi penghakiman di situ. Cuman perbedaannya nanti dia tetap memiliki hati kepada Tuhan atau tidak. Nah, hidup kita masih dalam perjalanan. Maka pertama, damai sejahtera dari Tuhan itu jangan sampai keluar di dalam hidupmu. Karena damai sejahtera itulah Yesus itu sendiri. Katakan amin. Mengapa kita tidak menerima dari kasih karunia? Mengapa kita tidak menerima kasih karunia? Karena kita gelisah. Karena kita getar. Seperti jari-jari yang mencengkram sebuah aliran air. Seperti tangan yang mencengkram, jari-jari mencengkram, yaitu selang air. Maka lihat aliran air itu pun akhirnya tidak jalan. Gelisah dan gentar hati itu seperti kita mencekik batang leher kita sendiri. Maka semua yang gelisah dan gentar ini, katakan, itu akhirnya menjadi orang-orang bodoh. Sama seperti Raja Asa. Dia gelisah dan gentar karena Raja Israel mau datang menyerangnya. Dia mulai membuat sebuah matematika. Gelisah dan gentar. Akhirnya kata firman, bodoh. Begitu juga dengan Saul. Dia melihat Raja Daud sebagai saingannya. Dia terus merencanakan sesuatu yang tidak baik pada Daud. Karena apa? Dia takut kedudukannya, dia takut tahtanya diambil oleh Daud. Maka hatinya gelisah dan getar, maka disamakan dengan bodoh. Nah, perhatikan lagi di sini. Jadi gelisah dan gentar itulah yang membuat kita semua tidak menerima kasih karunia di dalam setiap perkara-perkara. Semua perkaramu kau harus menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan itu sudah ada, kau tinggal mengambil. Tapi tidak mungkin kita mengambil kalau hatimu gelisah dan gentar. Maka justru pada saat gelisah dan gentar, langsung ambil itu. Supaya tidak ada alasan untuk menyatakannya. Alasan-alasan tadi. Perhatikan, gelisah dan khawatir ini itu berasal dari kata juga Latin Anglo-Saxon, mencekik. Saya sudah berkali-kali mengajarkan ini. Anglo-Saxon, mencekik. Siapa yang mencekik? Bukan orang lain, tapi kau mencekik batang lehermu sendiri. Saya mau buat lagi contoh. Semua katakan, buat gaya begini. Kan gak ada mencekik begini kan? Gini loh. Kasih ke batang lehermu. Hari ini engkau gelisah dan gentar, mungkin belum seberapa. Tapi kalau besok, tambahkan cekikanmu kekuatannya. Hari ketiga tetap kau pelihara itu mencekik. Tambahkan lagi kekuatannya. Ayo ikut
saya, tangan saya nanti yang pingsan, kalian bisa yang sehat. Ya. Nah, tambahkan lagi. Sampai berbulan-bulan kau tetap dalam posisi gelisah dan gentar itu. Padahal kasih karunia itu ada pada kau tidak ambil. Cekik lagi lebih kencang. Cekik lagi. Apakah wajahmu sudah merah? Apakah sudah kumpul di sini semua di mata rasa pedas? Lagi. Ayo lagi. Halo? Tersisa bukan? Tarik dong. Kau sanggup menarik itu kalau kau sadar kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan ada padamu. Ambil, masukkan. Maka tidak mungkin kau mencekik batang lehermu sendiri. Amin. Jadi bukan suamimu yang mencekik batang lehermu. Kalau suamimu saat itu merasa sangat jengkel sekali, diizinkan mencekik, saya takutnya istrinya masih selamat atau tidak. Tapi engkau sendiri yang mencekik batang lehermu. Halo? Halo? Ngomong lagi kanan kiri, jangan bodoh. Kurang serius, jangan bodoh. Ya? Kalau lagi ada berantem hari ini itu lebih tepat. Puas hari ini ngomong. Bahkan intonasinya bisa lebih kencang. Ngomong lagi, jangan bodoh. Amin. Ibu Rosvita dengan Niel nggak mungkin ngomong begitu karena mereka nggak ada konflik. Coba kalau lagi sama konflik, ngomong jangan bodoh itu lebih mantap. Amin. Nah, perhatikan. Dan apa yang harus orang yang sudah tinggal dalam mengasihi Tuhan itu? Lihat yang kelima. Yang kelima, percaya saja yang terakhir. 1, 2, 3. Lagi, baca. Amin. Dia itu ganti dengan saya. Saya akan menjaga hati. Hatiku dong, bukan hatinya. Tadi kata dia memangnya, tapi kalau sudah saya, ku dong. Lagi, yang ini dulu, 1, 2, 3. Dia dulu. Ini supaya lancar. 1, 2, 3. Dia akan menjaga hatinya. Ganti dia sama aku. Sama saya. Nah, bukan hatinya lagi, tapi hatiku. Amin. Perhatikan. Penyebab konflik karena kau berusaha menjaga, bukan menjaga hati. Nah, Amsal 4:23. Yuk baca 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Perhatikan, jaga hati. Jadi damai sejahtera itu tempatnya di hati. Yesus itu harus kita tempatkan di hati, bukan di pikiran, di hati. Amin. Jaga hati. Karena damai sejahtera dari Yesus itu tempatnya di hati. Dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimulah yang menentukan jalan hidupmu. Perhatikan. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimulah yang menentukan jalan hidupmu. Kalau papa dan ibu menjaga hati, perhatikan. Berarti damai sejahtera itu padamu. Nah, kalau sudah ada damai sejahtera itu padamu, itulah yang menentukan jalan hidupmu. Itu berarti Yesus yang menentukan jalan hidupmu. Kalau damai sejahtera itu ada padamu. Amin. Saya tidak mau dengar lagi apapun alasannya menyebabkan bapak dan ibu itu hilang damai sejahtera. Karena ini kita sebanyak itu pasti latar belakangnya juga berbeda-beda. Dan tidak mungkin saya jawab satu persatu.
Hanya satu jawabannya, semua harus jaga hati. Amin. Dan yang terakhir, Matius 6 ayat 25. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saya membuat kembali lagi. Perhatikan burung-burung di udara, bukan burung di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar yang memperhatikan itu yang punya. Tapi pada firman, burung di udara. Perhatikan. Burung-burung di udara itu hanya dua, sesuai firman. Burung gagak dan juga burung pipit. Burung gagak dan burung pipit itu tidak punya nilai kalau dijual di pasar. Dia tidak punya nilai kalau dipelihara. Dan dia juga tidak punya nilai kalau burung itu dibawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan. Mengapa? Karena dua jenis burung ini, burung gagak, burung pipit, itulah jenis binatang yang haram. Tidak mungkin dua burung gagak dan burung pipit itu dibawa ke rumah Tuhan. Gak mungkin. Mau dijual di pasar, dia nggak punya daging, karena dia juga haram. Perhatikan, burung pipit, burung gagak yang di udara tadi, yang haram itu Tuhan pelihara. Halo? Saya yakin Bapak dan Ibu lebih daripada burung itu. Dan Bapak dan Ibu itu bukan haram, tapi haram. Amin. 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 Ngomong lagi, Tuhan, saya manusia halal, bukan haram. Yang haram aja Tuhan pelihara. Amin. Baju barumu itu tidak lebih penting daripada hidup yang sesungguhnya. Kalau tidak ada tubuhmu, buat apa punya baju? Jadi artinya hidupmu itu, tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Kalau Bapak dan Ibu sampai hari ini hidup, itu lebih penting dari semua hal yang kau punya hari ini. Amin. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak ada lagi, maka semua fasilitas yang ada ini itu tidak ada artinya. Mari ngomong lagi, saya lebih berharga dari segala ciptaan Tuhan. Saya sendiri ditenun Tuhan. Tahu ditenun? Dijahit sendiri oleh Tuhan. Paham ya? Manusia, perhatikan di kitab Kejadian, manusia itu tidak diciptakan. Perhatikan. Hanya binatang-binatang dan langit dan semua yang diciptakan. Tetapi untuk manusia tidak memakai kata menciptakan, tapi ditenun. Perhatikan, dasarnya dari mana? Waktu Adam ada, Tuhan tidak mau begini, jadilah manusia. Tidak. Tapi Tuhan mendesain dulu, menenun dulu. Termasuk kepada perempuan, itu juga ditenun. Diambil dulu tulang rusuk daripada laki-laki. Tidak dikatakan, jadilah perempuan, simsalabim, jadi. Tidak. Tapi ditenun kembali. Hanya Bapak dan Ibu saya lah yang ditenun Tuhan. Katakan amin. Kalau ditenun, bisa bayangin, itu perlu ketelitian. Bapak dan Ibu pernah bisa melihat orang tua dulu, kalau membuat sesuatu taplak meja, gak seperti sekarang ini masukin mesin, selesai. Kalau dulu ditenun. Bahkan itu bisa berbulan-bulan satu taplak meja. Amin. Bahkan waktu dia menenuni, kalau lagi ada waktunya, kalau dia harus membutuhkan kesabaran. Itulah bagimu dan bagi saya. Kalau Tuhan tidak sabar bagi kita hari ini, sudah mati semua. Tapi kasih karunia Tuhan tidak seperti itu. Semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. Yesus,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Oh, 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 lagi katakan, Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa,
usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas akan hidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Lagi katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas akan hidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib berkasih, perbuatan. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasih, perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi, amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib. Yesus kau hebat, Yesus kau hebat, ajaib. Lagi katakan, Yesus, Yesus kau hebat, ajaib. Lagi katakan, Yesus kau hebat, ajaib berkat. Sekali lagi, Yesus kau hebat, ajaib berkasih, perbuatanmu di lagi katakan, amin Tuhan. Mari katakan senandung padanya. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan kita. Haleluya. Amin, amin. Mari semua angkat roti tubuh Kristus, tubuh Yesus yang sempurna ini sudah diberikan padamu dan pada saya, sehingga tubuh kita juga sempurna. Kesempurnaan tubuh kita ini adalah tubuh yang kekal. Yesus yang menyediakan tubuh kekal itu. Yesus sudah ada padamu dan pada saya, maka kita juga menjadi pribadi yang kekal. Apabila Bapak dan percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cana anggur lebih tinggi dari atas kepala kita.
Haleluya Tuhan. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus berbicara nyawa. Maka nyawa yang sempurna kalau kita di dalam nyawanya Yesus. Darah Yesus inilah yang menyelamatkan kita. Darah Yesus inilah yang menjamin kehidupan kita. Maka mati dan hidup kita ada di dalam tubuh dan darah Yesus. Maka hidup dan hidup saya sempurna. Bahkan melalui tubuh dan darah Yesus ini, yang tidak sehat hari ini pun kau menerima urapan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila Bapak dan percaya pada darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia 1-2 menit hari ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Haleluya Tuhan. Sempurna Engkau Bapa, sempurna Engkau Yesus di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami, di dalam darah kami. Hidup kami berarti, hidup kami berarti karena Yesus yang ada di dalam kami, karena Yesus damai sejahtera kami, karena Yesus batu penjuru selamat kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk Tuhan. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan sudah kau terima hari ini. Apapun sakit penyakitmu hari ini, sembuh. Sudah sembuh. Dan tidak akan pernah kambuh lagi, tidak akan pernah ada padamu lagi. Hari ini sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan
Kami mau terus memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menjaga hati kami. Terima kasih Bapak. Tuhan juga sudah memberkati kami. Bahkan akhir daripada bulan ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Minggu depan kami bertemu sudah dengan bulan yang baru. Kami percaya juga hati kami akan terus baru karena firman Tuhan yang terus memberikan progres itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini juga kami mau menabur untuk pelayanan kami di tempat ini. Baik persembahanmu, persepuluhanmu, untuk pembangunan, ucapan syukurmu, apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Diberkati kami semuanya, diberkati jemaat Tuhan yang lagi bertugas keluar, dilindungi dan dijagai mereka. Anak-anak kami dalam menempuh ujian, dalam menempuh tes apapun, Tuhan semuanya buat berhasil. Karena keberhasilan anak-anak kami, pertama mereka berhasil dalam Tuhan, yang lain itu karena bonus saja yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang membentengi dan terus menjaga kami setiap hari. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.